Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini seperti biasa, Ibu tidak akan mengirimkan link absen karena Ibu akan melihat kehadiran kalian dari siapa saja yang mengirimkan tugas. Nanti linknya akan menyusul, Ibu kirimkan lewat grup kelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu yang berjudul Bab 2, Interaksi Sosial dan Pembentukan Lembaga Sosial. A. Interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk berbagi cerita, pengalaman, keluh kesah, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, aktivitas tersebut terjadi secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara manusia merupakan bagian dari interaksi sosial tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dan syarat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis baik antara individu dan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Nah, secara timbal balik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan, interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pelaku 2 orang atau lebih, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan tidak semua aktivitas manusia termasuk interaksi sosial. Aktivitas manusia dikategorikan sebagai interaksi sosial apabila memenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Interaksi tidak akan terjadi jika tidak memenuhi sebuah persyaratan tersebut. A. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum dan tango. Con atau cum berarti bersama-sama, sedangkan tango berarti menyentuh. Secara harfiah, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh. Nah, terjadinya kontak sosial tidak hanya bergantung dari tindakan seseorang, tetapi juga berdasarkan tanggapan atau respon dari orang lain terhadap tindakan tersebut. Nah, ketika kamu menyapa temanmu diikuti senyuman, berarti kamu telah berusaha melakukan kontak sosial. Apabila temanmu tidak membalasnya, tidak dapat terjadi kontak sosial. Oleh karena itu, kontak sosial tidak dapat dikatakan sebagai tindakan individual. Berdasarkan cara atau proses berlangsungnya kontak sosial dibedakan menjadi 2, yaitu sosial primer dan sosial sekunder. Nah, apa perbedaan antara kontak sosial primer dan sekunder? Yang pertama ada kontak sosial primer atau langsung, yaitu komunikator menyampaikan pesan dengan bertatap muka atau bertemu langsung dengan komunikan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder atau tidak langsung, yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui perantaran pihak ketiga atau alat komunikasi. Kontak sosial sekunder terdiri atas kontak sosial sekunder langsung dan tidak langsung. Nah, selain kontak sosial primer dan sekunder, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Suatu kontak sosial dikatakan positif apabila mengarah pada kesepakatan atau kerjasama. Adapun kontak sosial bersifat negatif apabila mengarah pada pertentangan. Selanjutnya yang B, komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide atau gagasan, dan perasaan antara 2 orang atau lebih. Komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial.
Akan tetapi, terjadinya kontak sosial belum tentu berlanjut menjadi komunikasi. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Dalam proses komunikasi diperlukan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. 2. Faktor pendorong interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Beberapa faktor pendorong interaksi sosial antara lain seperti simpati, empati, imitasi, identifikasi, sugesti, dan motivasi. 3. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Manusia menjalin interaksi sosial dengan sesamanya dan menjalin hubungan dengan kelompok lain. Interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Yang A, berdasarkan sifatnya. Interaksi sosial berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu proses bersifat positif atau asosiatif dan negatif atau disosiatif. Proses sosial asosiatif yang pertama. Proses sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial bersifat positif. Sosial bersifat positif mengarah pada penyatuan masyarakat dan meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Nah, bentuk proses asosiatif dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan gotong royong atau kerja bakti termasuk contoh kerjasama. Selanjutnya yang B ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Adapun bentuk-bentuk akomodasi antara lain mediasi, kompromi, arbitrase, konsiliasi toleransi, adjudikasi, dan satalamate. Yang C, akulturasi, merupakan penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan baru tersebut diterima dan diolah tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Yang D ada asimilasi, merupakan peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi kebudayaan tunggal yang diakui milik bersama. Proses asimilasi mengarah pada hilangnya perbedaan. Asimilasi dapat mengurangi unsur-unsur perbedaan secara horizontal. Nah, yang E atau yang terakhir ada amalgamasi, merupakan peleburan dua kelompok budaya berbeda menjadi satu dan menciptakan kebudayaan baru. Amalgamasi biasanya terbentuk melalui perkawinan campuran antara etnik atau antaras. Contohnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ada proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan. Contohnya proses sosial disosiatif sebagai berikut. Yang pertama ada A, persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya terbatas. Contohnya persaingan adalah persaingan antara tim basket MTS Muslimat dan tim basket
MTS Negeri 2 Palangkaraya. Nah, di situ dalam memperebutkan gelar kejuaraan, itu sebagai contohnya. Terus yang kedua, yang B, kontroversi, usaha merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain disebut kontravensi. Kontravensi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu gangguan, fitnah, provokasi, dan intimidasi. Yang C ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik merupakan proses sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain, sebagai contohnya perbedaan pendapat ketika diskusi kelas. B. Berdasarkan pelakunya, bentuk interaksi sosial meliputi interaksi sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu, serta kelompok dan kelompok. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan manusia lain dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus saling berinteraksi satu sama lain. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, interaksi sosial makin mudah dilakukan oleh manusia. Interaksi sosial dapat dilakukan menggunakan media komunikasi digital tanpa harus bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, manusia perlu mengembangkan interaksi sosial yang baik di lingkungan sekitarnya. Melalui interaksi sosial yang baik, setiap individu mampu menciptakan kehidupan harmonis dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin itu saja penjelasan materi untuk hari ini, dan Ibu ingatkan lagi bahwa Ibu akan melihat kehadiran kalian dari siapa saja yang mengirimkan tugas. Mungkin itu saja, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.